Halo, selamat malam semuanya. Dari Jaya Kebun Jeruk, terima kasih teman-teman dari Kebun Jeruk sudah join. Suara saya cukup jelas ya, terdengar nggak nih ya? Ya, terima kasih. Dari Jaya Kebun Jeruk, terima kasih. Ya, oke. Sebentar, saya lepas masker dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi di Bincang Kenari. Nggak terasa, kali ini Bincang Kenari sudah masuk ke episode 27 malam ini. Wow, sudah 27 episode Kenari Jaya malam mempunyai program Bincang Kenari. Ini adalah episode ke-27, luar biasa ya. Malam ini kita akan berbincang dengan tokoh inspiratif sesuai dengan program Kenari Jaya sendiri, bahwa Bincang Kenari ini memang dibuat untuk kita ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol santai, yang pastinya tujuannya untuk bisa menginspirasi, juga bisa memberikan harapannya bisa menjadi edukasi juga untuk kita semua. Seperti itu. Nah, malam hari ini nanti kita akan kedatangan narasumber, tamu, tokoh inspiratif sekali. Karena perjuangan beliau, karena effort beliau, ini yang luar biasa. Nah, cerita-ceritanya nanti kita akan banyak ngobrol dengan narasumber kita malam hari ini ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, viewers yang lain untuk masuk ke live-nya Kenari Jaya di Bincang Kenari. So, teman-teman yang udah masuk ke sini, tolong bantu untuk di-share ke teman-temannya. Mungkin cerita ini bisa menginspirasi banyak orang. Kenapa? Karena malam ini luar biasa nanti ceritanya. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan seorang sosok ibu. Beliau ini sudah batik. Kita akan bicara tentang batik Marunda namanya. Batik asal Jakarta yang pembuatannya dilakukan oleh para perempuan dari rumah susun di Marunda, Jakarta Utara sejak tahun 2014. Nah, ada tokoh di balik batik Marunda ini. Nah, ini yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini. Gitu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang tema kita malam hari ini, oke, saya akan izin untuk share buat teman-teman yang belum nonton Bincang Kenari di episode-episode sebelumnya dan ingin tahu Bincang Kenari itu apa dan ada siapa saja bintang tamu kita. Sebelum-sebelumnya silahkan masuk ke Instagramnya Kenari Jaya dan lihat di IGTV-nya kita, di Instagram TV-nya kita. Itu recordingnya semua ada di sana, juga bisa disaksikan lewat YouTube channelnya Kenari Jaya juga. Gitu, jadi ada YouTube channel Kenari Jaya, silahkan ditonton di sana juga. Kita sudah upload semua tokoh-tokoh inspiratif yang sudah pernah kita undang. Macem-macem banget temanya, udah beragam banget temanya. Mudah-mudahan bisa selalu menginspirasi kita semua ya. Oke. Nah, sebelum kita mengundang narasumber kita malam hari ini, malam hari ini narasumber kita sudah hadir nih. Oke, Ibu Irma mohon izin untuk standby sebentar. Oke, sebentar lagi akan saya invite Ibu. Nah, sebelumnya saya akan menginformasikan teman-teman semua untuk terus menjaga kesehatannya, imunitas tubuhnya, dengan salah satunya adalah dengan menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, sebisa mungkin gak usah kemana-mana dulu, sabar-sabar dulu, yang penting kita bisa sehat dulu, itu yang paling penting gitu. Nah, untuk belanja, selama memang kebutuhannya masih bisa dilakukan secara online, silahkan belanja online. Salah satunya juga Kenari Jaya
juga sudah hadir di mobile application. Nah, khususnya sementara ini masih di Android, di mobile application. Silahkan download aplikasi Kenari Jaya di Android. Nah, teman-teman di sana bisa lihat produk-produk Kenari Jaya, apa aja yang dibutuhin. Kalau ingin informasi yang lebih lengkap tentang Kenari Jaya, pengen ngobrol-ngobrol, pengen tahu produk-produk kita yang lainnya, dan lebih pengen detail lagi ngobrolnya, bisa menghubungi customer service kami ya. Oke, di 0812-8567-7070 atau di 0819-0506-7171. Oke, ya. Punya banyak banget kita produk. Nah, yang lagi kekinian, nah itu ada digital door lock seperti yang ada di belakang saya tuh. Ada macam-macam digital door lock kita. Tipenya dari ada K7800, terus ada apa lagi nih? Ada K5200. Oke, terus juga ada K6000. Masih banyak lagi yang lainnya, bisa langsung cek di Instagramnya Kenari Jaya atau di websitenya Kenari Jaya. Silahkan masuk, mau kenarijaya.biz boleh, .com boleh, .co.id boleh. Silahkan masuk ke Instagramnya Kenari Jaya, nanti di situ semua produk kita ada di sana. Oke, nah kayaknya supaya kita bisa langsung masuk ke temanya, gak usah lama-lama lagi. Kita akan undang, malam ini kita akan berbincang dengan tamu yang luar biasa, seorang wanita hebat yang juga seorang aktivis, pendamping pengrajin rusun, dan salah satu orang di balik Batik Marunda, yaitu Ibu Insinyur Irma Huta Barat. Batik Marunda adalah batik asal Jakarta, seperti yang tadi saya sudah jelaskan sedikit. Pembuatannya dilakukan oleh para perempuan dari rumah susun di Marunda, Jakarta Utara sejak tahun 2014. Walaupun bisa dibilang masih baru, batik-batik karya ibu-ibu dari Rusun Marunda ini sudah mencuri perhatian para pencinta fashion. Wow, terutama batik ya. Terbukti hasil karya-karya mereka bisa masuk dan dipamerkan dalam Jakarta Fashion Week 2020. Keren banget. Wow, luar biasa. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu orang di balik Batik Marunda ini, yaitu Ibu Irma. Oke, nah pasti udah pada nggak sabar, langsung aja kita invite ya Ibu Irma. Oke, bentar ya. Ibu Irma akan menggunakan akun Batik Marunda. Halo Mas Putra, ada suara ya? Bentar. Ada suaranya. Ya, sekarang ada clear ya? Oke. Ibu boleh tes suaranya biar Putra juga bisa dengar suara Ibu? Selamat malam Mas Putra. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu. Oh, suaranya jelas. Terima kasih. Ibu Irma, terima kasih banyak waktunya udah bisa hadir malam hari ini. Sama-sama Mas Putra, senang bisa sama-sama sekarang hari ini. Iya, senang banget. Terima kasih Ibu udah memenuhi undangan kami. Itu langsung ya, kelihatan banget backgroundnya tuh udah batik-batik tuh, Bu. Iya dong. Keren banget. Supaya bisa dikenal. Benar banget. Itu berarti benar-benar karya dari ibu-ibu yang tinggal di Rusun Marunda itu ya, Bu ya? Iya Mas. Mereka membuat semuanya panjang lah ceritanya itu ya soal tapi memang benar-benar Nah itu yang bikin penasaran Bu Irma, itu yang bikin penasaran banget karena
Saya pas begitu diinfo tentang batik Marunda, terus saya langsung familiar dengan nama Marundanya kan. Tapi saya agak surprise dengan ada kata batiknya di depan gitu. Nah, terus akhirnya kita jadi searching, kita jadi cari tahu, ternyata memang karyanya banyak banget dan nah ini cerita yang nggak mau saya lewatin nih. Jadi saya coba untuk nanya satu persatu dari list pertanyaan saya ya Bu ya. Oke, yang pertama nih Bu, pertanyaan saya adalah gimana sih latar belakangnya terbentuk si batik Marunda ini? Bu Irma boleh ceritain nggak? Eh, Sebenarnya tahun 2014-2015 itu Mas Putra, Ya, waktu itu gubernurnya baru Pak Jokowi ya. Pak Jokowi dulu Pak sebagai Jokowi. gubernur kita. Ya, kemudian beliau memindahkan bukan memindahkan, relokasi ibu-ibu orang-orang dari kawasan kumuh di Jakarta Utara, di daerah Pluit sana, Waduk Pluit, ke Rumah Susun Marunda, ke Rumah Susun Marunda. Dan kita tahu semua ketika itu memang agak sulit ya Mas ya, memindahkan orang yang memang Pasti. biasa hidup di tempat yang di pusat kota lah ya dibilangan, ke Betul. Marunda. Marunda itu ujungnya utara Jakarta yang berbatasan dengan Bekasi, dan di sana hanya ada apa itu namanya, kawasan industri ya Mas Putra ya. Iya, Jadi betul Bu. ketika dipindahkan karena memang mereka tidak layak di dulu tuh, nggak layak kan tinggal di Waduk Di Pluit Pluit. itu, di Mm-mm. bantaran kali, di tepi-tepi danau Waduk Pluit itu. Jadi memang nggak layak sih saya bilang ya. Dan waktu itu banjir besar, kemudian akhirnya inisiatifnya Pak Jokowi untuk memindahkan ke eh, Marunda, Rumah Susun Marunda. Kemudian itu sukses lah ya, dibilang sukses karena memang hanya bawa koper mereka tuh, semuanya disediakan oleh Pemprov kan. Kemudian Iya, ketika ketika sudah berjalan, ibu-ibu rumah tangganya kan biasanya menjual, mereka ada yang menjual ya apa, ada jualan mie, ada jualan, jadi pedagang lah ya, pedagang kecil. Juga ada juga yang buruh cuci, ada yang buruh serabutan gitulah Mas ya, karena di perumahan-perumahan kan tinggal mereka. Itu mm-mm. kehilangan pekerjaan. Mereka mau bekerja di sekitar industri, harus punya apa, Keahlian kemampuan khusus. kemampuan sendiri, keahlian khusus ya untuk Mm-mm. untuk bekerja Mm-mm. di sana. Jadi mereka nggak tahu tuh mau ngapain. Nah, itu akhirnya Ibu Iriana membawa Dekranasda DKI Jakarta untuk memberi pelatihan beberapa pelatihan kerajinan lah Pak, Mas Putra. Tapi kemudian saya kebagian yang batik Marunda, yang melatih batik, Ya, memberi pelatihan. Nah, itu akhirnya dimulai dari tahun 2015, dari mulai, kebayang kan kalau di Jawa sana orang-orang yang membatik itu turun temurun ya Mas. Udah ratusan tahun betul. mereka belajar batik. Ini Betul. orang yang eh, kehidupannya memang cukup keras di tengah kota, disuruh untuk bersabar, Mm-mm. untuk membuat kerajinan yang Mm-mm. membutuhkan kesabaran dan ketelitian, itu memang agak sulit untuk beradaptasi untuk bekerja itu. Tapi kemudian ya sedikit lambat laun mereka akhirnya suka lah ya. Sekarang jadi edik mereka, ngebatik aja terus, nyanting terus gitu Nah, Mas. itu kisah yang seru tuh Bu, karena pasti ada proses untuk meyakinkan mereka kan Bu, bahwa memang eh, kenapa harus batik. Nah, itu proses meyakinkan merekanya seperti apa Bu saat itu? Sebenarnya mungkin awal-awalnya adalah Ibu Iriana tuh orang dari Solo yang akrab Mm-mm. dengan batik ya, yang memang Betul. akrab dengan batik. Dan kemudian kedua, batik itu eh, apa ya Mas? Itu kan budaya Indonesia yang kuat banget ya, yang Mm, sudah diakuin mancanegara. Terus ketiga adalah betul. Jakarta tuh nggak punya batik, nggak punya Bener batik banget. khas ya Jakarta gitu. Yang kita kenal adalah batik ondel-ondel dan batik Monas, yang secara harfiah ditaruh di baju gitu kan.
Nah, itu yang kemudian waktu itu digodok oleh Dekranasda DKI Jakarta. Dekranasda tuh Dewan Kerajinan Nasional Mm-mm. yang Ya. DKI Jakarta. Jadi mereka membuat membuat satu apa ya, kayak sayembara tapi Mm-mm. gimana ya, untuk membangkitkan lah ya, ayo dong bikin ciri khas batik Jakarta selain ondel-ondel dan Monas gitu. Nah, Mm-mm. itu waktu itu dieksplor, akhirnya ada flora fauna Jakarta. Nah, itu yang akhirnya kita mulai lah mencoba membuat motif-motif lain selain Monas dan Mm. dan ondel-ondel gitu. Kemudian Oke. akhirnya kita terus berkembang terus ke bentuk arsitektur, terus bentuk ya macam-macam deh Mas jadinya. Iya, iya. Itu ada tantangannya apa saat itu Bu Irma untuk ngajak mereka ikutan program pelatihan ini? Mas Putra, waktu awal-awal kita tuh ada dalam satu batch ya, satu batch pelatihan ada 100 orang nih. Mm. 100 orang yang ikut, Oke. yang terjaring terjaring itu hanya 2 orang dong Mm. yang mau gitu, yang Astaga. akhirnya beneran beneran bener itu kalau diingat ya, karena memang sulit ya, itu harus sabar ya Mas ya, Mas Putra, itu bentuk kesabaran banget. Kemudian dan eh, apa ya, eh, gaya hidup mereka kan memang bukan bukan yang begitu gitu Mas. Nah itu jadi saya ngerasa eh, yang sekarang sudah jadi lulus jadi pembatik itu mereka punya punya daya juang yang luar biasa untuk bisa ngebatik. Saya rasa Mm-mm. gitu karena itu ngajarin banget untuk halus, untuk sabar gitu ya Mas ya. Tapi ya kita dari Ya. awalnya sih pertama ya mereka waktu batch pertama tuh kita kayak diiming-imingin gitu ya, diajarin apa pakai makan siang gitu kan, pakai Oke. ada ongkos transport, padahalnya di rusun itu kan nggak usah pakai transport kan, Iya. bisa naik turun aja gitu. Tapi ya itulah, dan itu kita bikin udah sampai 4 batch baru dapet sekitar 20 orang ya Mas, 20 orang. Kemudian kita coba terus, akhirnya sekarang bertahan sekitar 12 sampai 14 orang saja di satu rusun ya. Jadi memang Wow, luar sulit. biasa Pak. Aduh, itu luar biasa Bu perjuangannya dari batch pertama 100 orang terus bisa sampai akhirnya masuk ke 4 batch hanya 20 orang dan sekarang menyusut lagi jadi tinggal 12 orang. Iya, karena nggak mudah ya Mas ya untuk mempertahankan mereka. Jadi sekarang saya Ya, berharap yang 14 orang itu bisa jadi virus yang baik gitu untuk oh bahwa benar. ini ada melihat apa cerita suksesnya mereka, mereka terpenuhi kebutuhannya dan lain-lain, berharap ya mereka bisa tertarik lagi gitu Mas. Mas Putra tahu Oke, nggak kalau sebelum batik saya Marunda, Mm-mm, mm-mm, kalau mm-mm. di Marunda itu ada berapa ribu kepala keluarga? 3.000 kepala keluarga Mas. Jadi kalau satu orang isi rumahnya 4 orang atau 5 orang udah, nah itu sebenarnya kan SDM yang luar biasa ya, yang sebenarnya Iya betul. bisa digali gitu, gitu. Oh, Jadi luar biasa banget. memang Iya, iya. sebenarnya sih menarik ya kalau misalnya kita bisa membuat itu jadi, misalnya kalau Mas Putra mau cari batik, oh ke rusun Mm-mm. Marunda aja gitu kan. Jadi one rusun one product misalnya kan. Terus atau Iya. mau cari anyaman bambu atau anyaman tikar gitu ke rusun Mm-mm. mana Rawabebek misalnya gitu. Itu kan sebenarnya bisa di apa ya, dikembangkan ya Mas ya. Betul, setuju banget. Itu keren banget sih Bu. Akhirnya kan jadi setiap rusun juga punya signature produknya masing-masing gitu ya. Dan benar-benar karya Benar. khas asli dari penghuni dan warga di sana gitu. Bu, sebelum masuk Iya. tadi akhirnya sebelum masuk saya masih banyak nih pertanyaan yang lain. Ini cuma yang saya satu penasaran, yang paling penasaran dari awal saya begitu dapat nama Ibu Irma dari Pak Heru, dan terima kasih Pak Heru sudah memperkenalkan Kenari Jaya dengan Ibu Irma, luar biasa, sosok wanita yang luar biasa ini. Eh, Komitmen Ibu itu, ngejaga komitmen Ibu
dengan cerita tadi yang benar-benar nggak gampang untuk bisa meyakinkan dan terus berjuang untuk orang lain supaya mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya mereka di saat ibu tahu bahwa mereka nggak bisa bekerja karena memang penghasilan mereka yang tadinya di Peluit harus dipindahin ke tempat yang baru. Apa sih Bu yang ngebuat ibu tuh sampai berkomitmen untuk bisa terus sampai sekarang? Awalnya sih, kalau awalnya sejujurnya nih Mas Putra, karena Ya, ibu bos kita ya, ya, istrinya gubernur yang sebagai ketua Dekranasda menyuruh gitu ya, apa bilang, ayo Bu Irma bikin ini gitu. Oke, terus Bu Iriana kebetulan juga kan politik di Pemprov juga di Pemprov DKI di DKI kita ini berganti sangat cepat ya waktu itu ya gubernurnya betul. dari Pak Jokowi ke Pak Ahok ke Pak Jarot itu terus gitu ya sampai Ya, ini kemudian akhirnya kan itu terlepas gitu Mas. Masalah rusun tuh agak agak terlepas karena memang pergantiannya masing-masing pimpinan kan punya gaya sendiri gitu. Nah, saya sebenarnya juga mau ya udah dong, udah bos gue udah nggak ada gitu ya kalau ininya kan udah dong mau kalau ini. Tapi kemudian melihat gitu Mas, bagaimana ibu-ibu itu bergantung ke hal tersebut walaupun bukan sebagai pencari nafkah utama mereka, tapi mereka juga bisa dengan bangga bahwa saya perempuan, saya bisa di rumah bekerja, saya bisa sambilnya ngurusin anak saya karena mereka lihat di anak mereka di sekolah langsung main betul. di sekitar mereka kan. Tapi saya punya uang jajan ketika anak-anak minta uang ke saya atau ketika suami belum bisa bayar listrik, saya bisa kasih uang listrik gitu, Mas. Jadi itu bagi saya apa ya, kebanggaan aja bahwa perempuan bisa kok berperan dalam keluarganya gitu. Paling nggak untuk membantu ekonomi keluarganya. Itu yang bikin, aduh, pergi nggak ya? Atau tinggalin nggak ya? Kalau ngelihat babak belurnya sih sebenarnya udah deh, ampun gitu kan. Ya, Itu masih produksi. Tapi terutama lagi waktu ngejualnya kan Mas, itu kan ya, kita tahu jualan gimana susahnya. Tapi di awal-awal saya sih selalu menjual tuh dengan ini hasil produk rusun loh. Ayo kita kasihan dong sama orang rusun. Mereka harus dibantu loh. Warga Jakarta, ayo dong kasih dong sedikit uang donasinya ke warga Jakarta lain gitu. Tapi lama-lama kan nggak mungkin Mas. Saya bayar jualan 2 kali ke Mas Putra udah yang nggak mau ketemu saya lagi tuh kalau udah dengan apa alasan sosial gitu ya Mas ya. Jadi kita harus naikin apa dari segi apa kita lebih karena kan terus terang harga batiknya agak mahal ya Mas ya dibandingin batik-batik yang lain. Tapi kita mau fair ekonomi. Jadi yang diberikan kepada ibu-ibu itu memang cukup gitu. Jangan dibandingkan dong dengan batik yang di Jawa yang harganya bisa 150.000 Mas. Kebayang nggak 150.000 batik tulis itu dapat upah berapa itu ibu-ibunya iya, kan betul, betul, di betul, Jakarta betul. untuk apa gitu kan. Jadi kita bikin ya berusaha untuk memenuhi apa fair lah ya untuk pembayaran upahnya. Tapi gimana cara ngejual yang apa harga mahal? Ya dengan desain Mas. Desainnya harus lain gitu daripada yang lain. Mm-mm. Nah, itu yang akhirnya saya juga tekankan ke ibu-ibu, kita nggak boleh menjual dengan dengan alasan kasihan. Apa kasihan dong ibu-ibu rusun, kasihan dong ibu-ibu rusun. Mereka juga nggak mau kan, Mas. Sekarang mereka nggak mau dibilangin, kenapa emang kalau rusun orang kita tinggal di rusun sejahtera kok dan enak tempatnya Mm-mm. gitu, manusiawi Mas Mm-mm. gitu. Jadi saya pikir ya dengan kebanggaan aja akhirnya mereka mau Ya, walaupun tadinya susah banget itu ngajarin bergaris-garis kalau udah mulai kecil-kecil udah langsung ibu susah gitu. Tapi sekarang akhirnya mereka itu Mas waktu kayak ikut kita JFW gitu ya. Saya ajak mereka ke mm, sana dan ketika itu dipakai oleh model atau dipakai sama ibu gubernur atau dipakai oleh ibu-ibu itu mereka dengan bangganya bilang saya mau membatik terus gitu ya, Mas. Nah itu gimana ya. coba cara ninggalinnya? Gimana saya nggak komit Mas? Wah, Iya itu nggak? luar biasa banget, Bu. Benar, benar, benar. Karena memang
Ya itu buat saya nggak semua orang bisa komit sih Bu. Dengan ya tadi kayak apa namanya Bu Irma bilang, ini udah babak belur berdarah-darah nih gimana Darah-darah. caranya? Udah pasti udah yang pertama step yang pertama adalah gimana caranya meyakinkan mereka untuk mau ikut pelatihannya. Itu aja udah pasti sulit. Yang kedua, gimana caranya ketika mereka sudah join, mereka nyaman dan terus mau ikut pelatihan itu. Pasti itu kan Bu, challenge-nya. Nah Iya. yang kedua, nanti gimana cara meyakinkan mereka bahwa ini bisa menjadi mata pencarian. Tapi saya belum mau masuk ke situ Bu, karena saya tahu pasti nih banyak nih dari viewersnya kita, dari audiens yang nonton, pasti pertanyaannya saya udah tahu deh. Pasti pertanyaannya, itu gimana cara jualnya Bu? Pasti kayak gitu. Karena saya tahu nih, pasti teman-teman di sini banyak teman-teman sales nih yang join nih. Jadi pengen tahu strateginya Bu Irma pasti. Nah, jangan ke situ dulu Bu. Nah, yang saya mau tanya dulu, tiba-tiba kan eh apa itu sering udah dari 2015 berarti ya Bu ya? 2015 Sekitar sudah 5. berjalan. 2020 COVID Bu. Tiba-tiba ada perubahan yang signifikan nggak Bu dengan datangnya Mister COVID ini? Sangat Mas, sangat sangat banyak ya. Nah, Eh, itu challenge baru pasti kan Bu. itu iya, ketika kita udah mulai nyaman ya dengan cara jualan kita gitu kan, udah yang kita udah tahu kita akan pameran di sini, kita akan show di sini, kita akan ini, kita udah tahu lah kira-kira memprediksi untuk ibu-ibu nih dapatnya nanti seberapa gitu, kita udah tahu lah gitu kan Mas, udah mulai nyaman. Datang Mister COVID ini kan. Di situ saya juga, kita ya gagap, semuanya gagap kan Mas, seluruh dunia gagap Betul. gitu. Terus ya mau diapain gitu. Akhirnya kalau saya tadinya jualan kain yang besar, yang kain yang seperti biasa ya untuk baju, terus apa ya? Akhirnya kita lari pertama-tama ke masker Mas. Kita desainnya kita kecilin, terus kita coba Oke. itu, terus kita akhirnya itu, dan itu kayaknya kalau saya lihat lagi masker itu masker termahal deh di Oh perbatikan, ya? karena satu masker 100.000, tapi ketika Oke. eh, itu kan mahal Mas sebenarnya sekarang ya, tapi waktu itu Ya. belum banyak orang yang membuat masker, jadi masker kita unik gitu karena bisa Oh. dengan desain khusus kan. Nah itu kita juga bikin ceritanya. Jadi seperti ada, kita salah satunya Lebak Bulus ya Mas, motif Lebak Bulus itu bercerita tentang Bulus yang dulu hidup di apa, di daerah Lebak Bulus gitu. Jadi kita mengangkat daerah-daerah di Jakarta untuk jadi motif batik gitu. Nah itu puji Tuhan, alhamdulillah tuh laku Mas waktu itu. Jadi ya rezekinya ibu-ibu tetap tetap ada aja gitu ya, ininya apa, Mm-mm. honor mereka apa mereka. Nah, terus setelah masker sudah mulai banyak saingan, terus saya bikin apa lagi ya, kita mau ini mau ini. Jadi memang Ah, ini memang babak belur berdarah-darah dan semuanya udah numpuk nih Mas sekarang ya. Kalau soal itu ya. Tapi kemudian ada lagi aja Pak. Apa Otsuka, PT Otsuka Indonesia, mungkin tahu ya, ya, Otsuka itu yang bikin, tahu. Mm-mm. bikin eh, minuman energi itu ya, Air dari mineral Jepang. ya. Ya. Eh, Oh ya. Bukan apa ya? Apa itu? Eh Pocari Sweat. Nah, itu Oh ya. kan jauh banget kan sebenarnya dengan batik Marunda kan, tapi ketika nggak tahu itu memang ini bilang, ayo kita kerjasama Bu, saya mau bikin kalender, Ibu bikin motifnya dan Ibu bikin ceritanya gitu. Terus ya dari situ kita dapat dapat dana kan. Jadi kita bikin motif batik dan kita apa bikin kayak lukisan batik gitu untuk direksi dan akhirnya jadi kalendernya gitu. Jadi ada aja hal-hal yang memang nggak kebayang akan kita jalanin, tapi ya dijalanin aja Mas. Akhirnya dibantu kok sama Tuhan pasti. Saya Setuju, yakin setuju itu. banget Bu Irma. Setuju, saya juga meyakini itu sih. Ketika kita ngejalaninnya dengan tulus, kita Iya, ngejalaninnya memang dengan totalitas, pasti akan ada bantuan sih. Itu Tuhan iya, pasti juga akan betul. ngelihat perjuangannya kita ya Bu ya. Pasti juga Tuhan pasti akan Iya, ngelihat kalau ya kita sudah maksimal, ini udah saatnya untuk pasti ada bantuan sih. Nah, di proses COVID berarti metode pelatihannya juga berubah nggak Bu saat
ketika COVID masuk? Eh, kita nggak bikin pelatihan lagi Mas karena sudah ada 12 orang di Rumah Susun Marunda. Kemudian waktu itu saya Mm-mm. juga coba di Rumah Susun Rawabebek. Di situ juga ada 10 sampai 12 orang yang ikut. Jadi dengan 24 atau sampai 26 orang saya rasa cukup dulu gitu karena kita juga belum bisa produksi massal ya. Produksinya masih benar-benar tangan dengan tulis tangan dengan eh, tulis ya benar-benar. Iya, Jadi iya. belum produksi massal. Jadi memang pelatihan memang nggak ada Mas. Justru Oke. eh, justru justru malahan ada beberapa komunitas yang ingin belajar di tempat kita malahan Mas. Jadi itu juga pemasukan Oke. gitu. Iya. Kemudian juga Jadi eh, jadi gimana? ibu-ibu dulu yang latihan sekarang bisa ngajar cara ngebatik. Iya, benar. Wih, keren. Kemudian juga ada juga Mas kita di masa pandemi ini kita Mm. dapat bantuan dari Bank Indonesia karena melihat ininya apa nggak tahu juga waktu itu dari mana Bank Indonesia perwakilan Jakarta terus me, mengajak kita kerjasama juga Mas terus udah gitu kita di eh, acaranya Bank Indonesia tuh kan pasti keren-keren tuh waktu Mm. virtual fashion show gitu-gitu dan kita diajak itu luar biasa Mas karena benar-benar kita nggak nyangka lagi gitu dan dari situ akhirnya ada beberapa yang akhirnya kita lebih dikenal dan kita bisa dapat masukan dari situ dari penjualan dari situ dari acaranya BI Oke, Bank Indonesia. oke. Saya masih nahan nih, saya masih nahan diri nih Bu. Saya masih nahan diri mau tanya terkait soal penjualan, tapi ntar dulu karena saya yakin tuh banyak juga yang nanya. Saya mau tanya ini dulu Bu. Berapa lama sih prosesnya buat ngelatih ibu-ibu di sana itu dari yang nol banget ngebatik sampai akhirnya bisa ngebatik? Itu butuh waktu berapa lama Bu? Dulu setahun lebih ya Mas ya kali ya. Mm-mm. Dulu tuh waktu awal-awal kita motifnya tuh masih yang sekarang kalau saya lihat aduh ini kok kasar banget ya tapi kok bisa laku ya dulu ya Mas ya kalau mikirin gitu ya Oke. ampun ini kasar banget gitu tapi setelah sekarang mereka saling mengajari Mas jadinya jadi dari orang yang 4 orang itu mereka yang ngajarin terus mencoba terus ya Mas ya yang cuman Mm-mm. yang kita belum belum pandai adalah teknik mewarnai. Memang kita belum belum bisa seperti di Jawa itu yang luar biasa ya dengan Mm-mm. berkali-kali dan uh, itu rumit sekali kan Mas. Nah itu yang kita Ya, belum kuasain dan itu saya percaya kita satu hari bisa nanti dan amin. ya ini latihan terus Mas. Jadi memang Ya, panjang sih perjalanannya. oke. Waduh, luar biasa. Jadi emang benar-benar dari 2015 butuh waktu minimal itu 1 tahun untuk bisa benar-benar ngebatik. Sampai detik ini pun masih terus kita explore, belajar, terutama mengenai mewarnainya. Ini perjalanannya panjang banget sih. Bu Irma ini luar biasa banget, Bu. Bisa sampai komit sampai hari ini. Ini luar biasa. Ini inspiratif banget sih. Ah, terus dari rancangan batiknya sendiri, Bu, itu sebenarnya gimana sih proses merancang motifnya sendiri itu prosesnya seperti apa sih Bu sampai akhirnya tadi ada motif yang apa tadi itu lebak Unik. bulus ya Bu kayak gitu ya motif-motif unik tuh gimana sih Bu proses perancangannya sampai akhirnya menentukan kita pakai motif ini gitu. Mas Putra itu tadi kan Mas Putra bilang Bu Irma luar biasa gitu ya. Sebenarnya saya tuh nggak bisa apa-apa loh Mas. Bener-bener nggak bisa. Cuman saya suka ngejeburin orang. Jadi kayak Pak Heru. Mas Heru begini cerita tentang Batik Marunda nih. Kayak Mas Putra nanti sebentar lagi juga saya tarik. Oke. Terus udah cerita panjang gini mau nggak bantu aku nah gitu ya di Ah, apa ah. aku mau dong bikinin motif satu gitu gini akhirnya Mas Heru bikinin
waktu itu alur dari kalau produksi tuh bagusnya begini, begini, begini. Jadi dipelajarin tentang arsitekturnya untuk di workshop gitu kan, Mas. Itu Oke. jadi tuh, Mas. Terus saya ke sepupu saya yang memang seniman batik, namanya Bu Wendy Sibarani. Mungkin hari ini hadir, saya lupa, nggak tahu deh ya, udah datang apa enggak. Eh, itu juga gitu, Kak Wendy, dia kan ibu rumah tangga, suaminya dokter, jadi nggak boleh kemana-mana dia tuh, karena sudah, terus udah, Kak Wendy ayo dong, kasih motif dong, ceritanya apa Ir, Mm-mm. gini gini gini. Terus ini jadi semuanya motif-motif ini gitu. Jadi Oke. saya hanya menyentuh hatinya, saya menyentuh hati orang-orang di sekitar saya. Terus mereka akhirnya membantu gitu, Mas. Saya juga, jadi dibilangin hebat juga enggak gitu, dibilangin luar biasa juga enggak, karena yang luar biasa tuh orang-orang yang di sekitar saya sebenarnya. Ada juga Ibu Cici, Ci, kan di arsitek kan seneng nata-nata ruangan ya gitu kan. Kalau kita Mm. pameran ikut ya bikin nata, dan mereka tidak dibayar sepeser juga Mas, karena ya itu hatinya aja ya. Jadi kalau ibu-ibu Marunda ada di sini juga, mungkin ikut, ada beberapa yang ikut, mereka harus tahu bahwa orang-orang yang di Jakarta ini, yang di sekitar mereka itulah yang menolong mereka sebenarnya, Mas, bukan bukan siapa-siapa, karena mereka memberikan hatinya untuk ibu-ibu rusun. Jadi eh, benar-benar kita bekerja tuh jadi teamwork yang oke lah Mas, lumayan oke untuk menciptakan motif, terus nanti ada yang untuk menjualnya, apa nggak display dengan menarik gitu Mas. Ya. Terus juga memperhatikan produksinya, jadi lebih bagus tempat produksinya gitu Mas Putra. Jadi bukan Irma, tim tapi teamworknya nih yang keren. Nah, ini energi buat buat saya Bu Irma ngelihatnya adalah ada energi positif, energi baik yang Bu Irma pancarkan karena memang ketulusan Bu Irma dalam melakukan semua kegiatan ini baik untuk orang lain gitu. Padahal ini untuk orang lain gitu maksudnya ya, tapi Bu Irma tetap tulus melakukannya semuanya. Akhirnya energi positif itulah yang keluar, akhirnya ngebuat semua orang juga hatinya jadi tergerak sih Bu. Kalau saya ngelihatnya itu, betul ini memang benar-benar teamwork, itu betul, tapi memang pasti ada beberapa orang yang memang benar-benar tulus mencurahkan semuanya nih. Dan saya yakin ini salah satunya pasti Bu Irma nih. Nah, Bu, ini juga apa namanya? Saya juga mau tanya nih, Bu. Akhirnya kan tadi dari proses sekian lama, terus sampai akhirnya meyakinkan mereka untuk mengajari mereka dan meyakinkan mereka kalau memang kegiatan ini adalah kegiatan yang baik dan mudah-mudahan bisa menghasilkan buat mereka juga. Itu. Nah, terus saya mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan mengenai pemasarannya nih. Apa sih yang Bu Irma lakukan sampai akhirnya Ibu Irma, ya tadi kayak Bu Irma cerita bahwa awalnya tuh kelihatannya kasar sekali gitu, tapi kok bisa laku ya gitu. Terus dan Bu Irma nggak berhenti, nggak menyerah sampai di situ, terus berusaha dan terus meyakinkan orang. Dan tadi Ibu juga sempat mention bilang bahwa nggak mungkin orang itu bisa 2-3 kali saya tawarin dengan alasan sosial. Lalu dengan cara apa lagi Bu untuk ngejualnya? Bener Mas Putra, awalnya tuh memang saya sejujurnya mengandalkan network dengan pembina ya, sama pimpinan. Hmm. Salah satunya sekarang hadir nih, saya lihat Ibu Yeni, itu istri Wali Kota Jakarta Utara. Selamat malam Bu Oke, Yeni. selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Bu Yeni. Bu Yeni Alimulana, Ibu. Beliau adalah pembina Dekranasda, ketua Dekranasda di Jakarta Utara. Itu awalnya sih memang mengandalkan network dari para pimpinan kami ya, Mas Putra. Tapi terus Ya, nggak bisa terus-terusan juga, kasihan juga kan pimpinannya harus beli terus gitu ya, betul. beli terus. Terus kalau souvenir juga akhirnya eh, mereka juga beli souvenir gitu ya. Gimana caranya supaya bisa terjual, tapi
tidak terpaksa gitu kan Mas. Jadi nggak Betul. kepaksa, ya udahlah kan binaan kita harus beli gitu ya. Terus saya mulai mencari kemasan kemasan dari souvenir itu kan karena kalau pimpinan kan kalau ini kan biasanya saling tukar souvenir cenderamata gitu Ya. Mas. Nah, dengan apa kemasan yang baik, tentunya produksinya udah bagus ya Mas ya. Kemudian kemasan yang baik, terus perlahan-lahan kita belajar lah untuk memberanikan diri ikut pameran, fashion show dan lain-lain. Dan jadi rasanya sudah mulai naik level lah Mas dari souvenir di kalangan intern, eh, akhirnya bisa naik ke eh, apa ya level ke pameran dan apa fashion show dan lain-lain itu Mas. Sorry. Nggak apa-apa Bu Irma. Oke, jadi Jadi salah satu strateginya memang akhirnya Bu Irma juga harus men-challenge si ibu-ibu di Marunda ini untuk eh, bikin lebih rapih dan akhirnya mulai bikin packagingnya juga supaya lebih bagus lagi, supaya lebih menarik lagi, karena memang target marketnya ya pasti orang-orang yang juga pasti untuk souvenir lagi, menengah ke atas dan biasanya itu memang untuk souvenir. Seperti itu. Jadi makanya harus packagingnya harus bagus. Strateginya itu ya Bu Irma ya. Sampai akhirnya bisa kemudian masuk ke ya, silakan Bu. kemudian itu juga Mas apa ya? Saya akhirnya kan bukan hanya kain batik tapi model ya, apa dijadikan baju gitu, dijadikan baju, bahkan ke meja. Kemudian ya itu akhirnya kita kita pasarkan melalui sosial media dengan tampilan yang baik ya Mas ya. Jadi akhirnya oh iya ya unik ya lucu ya bagus ya. Kemudian ya itu lagi juga seperti Bu Yeni, Ibu Suni Sigit itu istri wali kota di Jakarta. Kalau udah pakai terus kan orang jadi bertanya, apalagi Bu Ferry Farhati itu juga beliau kalau udah pakai gitu terus di mention gitu kan Mas, udah deh Ya. besoknya dapat telepon dari orang gitu. Jadi memang Oh, itu oke banget ya Mas ya kalau udah sosial media itu sangat membantu untuk hal wow. tersebut. Jalan. Aduh, Ibu ini keren banget. Berarti memang strategi pemasarannya benar-benar serius ya, Bu ya. Jadi bukan cuma dari networkingnya kita, dari relasinya kita juga, tapi Bu Irma benar-benar mikirin sampai ke promosi ke sosial medianya juga ya. Karena saya lihat Iya juga Mas. dari Instagram Batik Marunda juga fotonya bagus-bagus loh. Ya eh, katanya kalau arsitek harus begitu. Jadi ya Ya, eh, paling nggak harus ada nyeninya lah ya Mas ya. Itu modal saya cuma hanya itu Mas, hanya hanya bisa cerewetin bahwa ini harus bagus, ini harus bagus, ini harus bagus gitu Mas. aduh luar biasa. Berarti memang Ibu Iriana saat itu nggak salah pilih orang sih. Karena akhirnya mau minta ke Ibu Irma dan juga tim pastinya ya gitu untuk akhirnya handle ini dan bisa seperti sekarang buat saya sih ini pencapaian yang luar biasa sih Bu. Dari orang-orang yang tidak mengerti batik sama sekali sampai meyakinkan mereka bahwa belajar batik ini bisa dilakukan. Walaupun saya yakin ini tidak mudah karena eh, batik ini kan seni ya Bu. Ngebatik ini seni kan. Tapi basically kan tidak semua orang punya jiwa seni sebesar dan sekuat itu. Apalagi batik itu tuh detail banget kan ya Bu. Benar, benar Mas. Kita lihat ini Mas, batiknya sejauh mata memandang, tahu ya, Tahu? mata memandang, eh, itu kan geometris ya, Ya, motif geometris, urban banget gitu Mas, urban urban betul. eh, ini kan. Nah waktu itu Mbak Citra sejauh memata itu diundang oleh waktu itu ketua Dekranasdanya adalah Ibu Veronika Tan. Eh, Veronica Beliau Tan. mengundang desainer-desainer Jakarta. Terus mereka beliau bilang, ayo dong desainer Jakarta bikin batik di Jakarta juga, jangan di luar di Jawa karena kalian kan cari duitnya di Jakarta.
ayo dong kembalikan ke orang-orang Jakarta gitu ya. Dari sekian banyak desainer, kemudian Mbak Citra mempercayakan kita, percaya sama kita untuk membuat batik dengan motif semanggi. Waktu itu semanggi Oke. sedang mau dipukul, semanggi sedang di proses pembuatan jembatan semanggi. Kemudian simpang susun itu dijadikan motif oleh Mbak Citra dan itu luar biasa loh Mas. Aku juga bingung kok bisa ya. Dia bikin taman semanggi, kemudian lalu lintas semanggi. Padahalnya hanya begitu-begitu aja gitu motifnya. Dan itu laku banget gitu. Jadi memang kalau satu brand saya lihat kalau udah udah bagus banget ininya ya, udah kuat Mas karakternya, karena kita lihat kalau itu, oh itu sejauh, kita tahu itu batik sejauh gitu. Ya. Itu sangat 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 mudah disukai nama orang gitu. Jadi saya belajar dari Mbak Citra itu bahwa ketika kita membuat suatu motif yang kuat dan desain itu jadi jadi kuat gitu Mas, itu kita akan mudah gitu menjualnya. Kemudian Mbak Citra juga ngajarin kita untuk strategi memasarkan batik di kalangan anak-anak muda. Seperti pertanyaan ada ya nih ya. Ada pertanyaan Mas yang tentang bagaimana batik Ya. di kalangan anak muda ya tadi. Itu saya lihat begitu. Dulu kan batik cuman hanya untuk resepsi, Ya. untuk kondangan gitu ya. Kalau Ya, sekarang kan betul, udah betul. semuanya udah pakai batik kan Mas, untuk bekerja pakai Benar. batik, untuk segala bisa pakai batik gitu. Terus juga kita kalau saya tuh banyak dibantu oleh Apnon Abang None Jakarta yang sangat eh, antusias untuk memasarkan kain batik gitu. Cuman sayang Ya. banyak banyak sekali batik yang printing kan Mas, hasil printing. Jadi hanya Ya, motif batik tapi bukan proses membatiknya sebenarnya kan. Batik kan proses kan, betul. bukan bukan bukan. Nah, itu yang kadang-kadang bikin kita terenyuh gitu. Wah, kok pakai printing ya? Tapi nggak bisa disalahin karena anak muda kan maunya ganti terus dan dengan harga yang murah maunya ya, Ya, Mas ya, nggak mau yang betul. harga mahal. Nah, itu yang jadi sekarang jadi ini kita apa ya? Pemikiran kita bagaimana nanti kita menjangkau anak muda tapi harga bisa terjangkau gitu, bisa 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 terjangkau. Batik Marunda dipakai oleh anak-anak muda tapi dengan harga terjangkau. Itu yang sedang jadi PR, Mas. Mas Putra tolongin. Siap. Wah, luar biasa nih. Luar biasa Bu Irma. Udah sampai mikirin ke sana juga ya. Ini benar-benar serius banget. Timnya sendiri sebenarnya ada berapa orang sih Bu Irma? Yang volunteer, Mas, itu ada banyak. Ada Pak Heru, ada Bu Cici, ada Pak Luki, ada Bu Ria, ada Ibu Wendy. Bu Wendy yang bikin, Bu Ria dan Ibu Ria Zain dan Ibu Wendy itu yang bikin motifnya. Nah, itu kita Oke. ya tek-tokan aja, Mas. Kalau tim tim volunteernya ya. Ya. Wow, luar biasa ini. Aduh, ini pasti orang-orang luar biasa banget di belakang ini semua. Yang saya tahu ya udah pasti Bu Irma, ada Pak Heru. Itu juga Pak Heru. Aduh, panutan saya juga tuh Bu. Luar biasa. Saya banyak belajar juga dari beliau. Oke, saya ada pertanyaan lagi nih Bu. Berarti memang kalau tadi Ibu cerita juga bahwa ada batiknya sejauh juga apa namanya ikut membantu juga dalam proses ngajar. Berarti memang sudah banyak desainer-desainer pro juga ya Bu ya yang terlibat ya Bu ya. Sekarang ini akhirnya. Ada beberapa Mas yang mau membantu kita ya. Karena saya juga menekankan ke teman-teman bahwa kalau seperti sejauh bikin di kita, kita tidak Ya, akan menjual atau tidak akan motif itu untuk jadi motif kita. Jadi kita benar-benar komit dengan apa itu hak cipta ya Mas ya. hak Jadi cipta. kalau Ya, iya, jadi kita nggak akan bilang itu batik saya, padahalnya itu batiknya sejauh. Jadi hanya benar-benar produksinya aja di kita gitu, Mas. Kemudian ada Adrian Gan juga membantu kita. Eh, terus eh,
siapa lagi ya kok? Oh, ini Mas Wigno, Wigno, Mas Wigno Tenun Gaya juga sudah Oke. membantu kita. Jadi ada beberapa yang suka apa? Beberapa kali memesan produk apa? Desainnya ke kita, Mas. Dan saya sih mengharapkan, Mas, satu saat nanti Bu Ferry juga sering menghimbau kepada para desainer di Jakarta, Mm-mm. ayo dong bikin batiknya di Jakarta, hidupkan dong pengrajin-pengrajin Jakarta, jangan mencari yang murah aja gitu Mas. Memang Jawa Ya, memang lebih murah dan lebih lebih halus pekerjaannya, tapi Jakarta juga ada kok banyak sekali SDM yang ada di Jakarta. ya, Di rusun-rusun itu bisa kita kembangkan bersama. Nah, jadi saya sih sering ngobrol sama Ibu Ferry Farhati, Ibu Gubernur, juga Ibu ya, Ferry selalu bilang one day juga kita akan mungkin akan ada ya itu Mas di setiap rusun tuh ada punya sentra-sentra betul. produksi kerajinan yang tentunya nanti akan jadi eh, kita menolong orang-orang Jakarta gitu, Mas. Orang-orang Jakarta yang mencari uang di Jakarta, ayo dong balikin lagi sebagian ke orang-orang Jakarta yang memang butuh bantuan. Termasuk Nah, Kenari tuh Jaya teman, kayaknya. siap. Nah, itu tepat banget. Ini barusan saya mau baca komen nih, Bu Irma. Ada dari Ya, Paragil Endarto. Ini Paragil bilang dapat ide untuk handle painting corak batik nih Pak Putra. Belum ada nih di Indonesia. Handle tapi paintingnya corak batik. Wah, iya benar juga ya. Karena kan kita handle pintu bener. banyak nih gitu yang corak batik belum ada di Indonesia. Betul Paragil, idenya bagus. Dan Bu Irma langsung kepikiran itu juga tuh. Sama langsung Iya, kepikirannya. iya. Mas mobil motif batik, handle pintu enggak ya Mas ya? Sementara rumah kita udah Betul. bagusnya. Siap. Tadi juga sempat ada yang komen kalau nggak salah dari Wicaksono Mikael, seragam karyawan Kenari Jaya pakai batik Marunda juga dong. Wih, siap. Bener juga sih. Nah, Ide itu bagus yang juga. ditunggu. itu itu sama tuh nitip ya Mas Fatura ya untuk Siap. direksinya kalau misalnya mau bikin Siap, Ibu Irma. eh, apapun Pasti, produksi Bu. ya. Terus ada komen lagi dari Wahab Tia ya, Wahab Tia. Mungkin bisa kerjasama dengan desainer asal Indonesia yang tinggal di luar negeri, Bu Irma. Ah, itu sudah pernah dilakukan sebelumnya atau gimana, Bu? Kita belum punya link ke sana Mas, belum tahu Nah, eh siap. ya nanti mudah-mudahan kalau ada yang mungkin yang ada yang sedang nonton di sini punya link minta tolong kita dikenalkan dan kita bisa berkibar juga di di mancanegara sana ya Mas ya. Amin, amin. Setuju, setuju, Bu. Nah, ini terus ada komen juga dari akun atas nama Lilik Pinontoan. Berharap suatu saat kita bisa berkolaborasi dengan Pusat Kreativitas dan Inovasi, Puskrenov, Fakultas Teknik UKI. Alma mater kita berdua ya, proud of you adikku. Wah, ini Terima kasih Mbak Lili. dari, Dulu dulu asisten dosen beliau. oh gitu. Terima kasih Bu Lili sudah join di Minyak Kenari. Lalu tadi ada Bu atas nama Yeni Yeni nih. Sepertinya tadi Bu Yeni itu ya, Bu ya. Mantap Bu Irma, inspiring woman nih katanya. Wah, luar biasa. Setuju Bu? Iya, Kak. Istri wali kota Jakarta Utara. Oh oke, terima kasih Bu Yeni sudah hadir di Bincang Kenari. Lalu juga ada juga dari, oh ada langsung ada pertanyaan nih Bu Irma dari Cika_3, apakah sudah ada di marketplace batiknya Bu? Nah, ini agak susahnya gini, Mas Putra. Kita udah beberapa Siap. kali ditawarin untuk masuk ke marketplace. Nah, sementara kalau produksi di marketplace itu kan harus tetap apa ya? Kalau ini kan satu-satu ya, Mas. Kain ini dengan ini beda gitu, nggak bisa yang sama persis gitu yang. Jadi dengan dan dalam jumlah yang banyak gitu. Misalnya Oh harus siap. ada berapa lusin apa gitu. Sementara kita kan memang hanya satu-satu ya produknya memang apa ya?
eh, unik ya, unik dan nggak bisa Betul. sama. Itu jadi agak Ya. kesulitan untuk mengisi data dan lain-lainnya. Dan saya juga terus terang saya juga gaptek sih, jadi nggak ngerti juga masuk ke marketplace gitu mas. Saya bisanya bakulan batik mas, yang bawa bakul terus baru ngejembreng-jembreng gitu loh. Aduh, Bu Irma bisa aja nih. Tapi memang benar sih Bu, karena kan ya beberapa marketplace juga regulasinya beda-beda ya. Ada apa namanya? Ada periodenya juga, limited waktunya harus berapa hari udah harus dikirim segala macam, dan foto yang Ya, ada yang ditampilkan dengan barang yang nanti dikirim juga harus sama. Sedangkan ini kan batik tulis ya Bu ya, nggak semua i- produksinya sama. Betul. iya, Oke, kesulitannya mudah-mudahan agak di. iya betul. Amin. Mudah-mudahan nanti marketplace punya regulasi sendiri buat batik tulis, buat karya-karya yang memang sistemnya customize ya Bu ya. Iya, betul mas, Mas Putra, mudah-mudahan ya. Tapi kalau ada yang mau Amin. ngeliat-liat di alun-alun Indonesia, kita juga udah ada mas, juga punya ada galeri kecil di Lebak Bulus, jadi memang ada beberapa. Jadi kalau batik sih memang harus dilihat ya Mas ya, eh, nggak bisa nggak bisa yang hanya eh, melalui online tuh agak susah ya memang ya. Tapi kalau Ya. saya juga kita bisa kalau orangnya kita kenal, kita kirim berapa, dipilih di rumah, kemudian kita ambil lagi itu juga bisa. Jadi segala cara deh Mas supaya bisa terus berkarya. Iya, betul-betul ada luar biasa Bu. Ini juga ada dari komen dari Rinto_Moreno. Bu, desain batik apakah juga dipatenkan? Berhubung desain batik kan karya seni yang luar biasa. Itu juga Mas, itu jadi masalah kita juga. Karena setiap motif itu beda kan Mas, nggak bisa Ya, sama ya. Sementara batik itu ada iya beribu-ribu sih. motif gitu. Kalau misalnya sekar jagat kalau di Jawa kan memang Iya, atau motif parang itu dipatenkan bisa ya, ya paten untuk ini. Tapi kalau kalau kita kan nggak ada yang khas satu yang keras gitu ya Mas ya. Jadi misalnya ya. seperti ini motif finisi di Laut Jakarta gitu. Nanti hanya aja beda sedikit lagi udah patennya udah beda lagi. Jadi memang agak sulit ya. Jadi mungkin Iya yang sih, betul. kita patenkan hanya mereknya aja, batik marundanya gitu bahwa ini batik ininya. Tapi kalau satu helai agak kesulitan juga. Nanti mungkin seperti Mas Putra bilang mungkin regulasinya nanti ada lagi ya Mas ya khusus untuk Amin. karya seni yang customize gini. Iya, betul-betul. Nah, ini juga kebetulan ada co-founder sekaligus CEO kami, Bu Irma juga join malam hari ini. Beliau tadi komen ya, ada atas nama Pak Hendra Syarifuddin. Komen katanya bakulan batik kelas atas katanya. Terima kasih Pak Hendra. Nanti saya diundang ke kantor atau ke rumah ya Pak. Saya bawa bakulannya yang bagus-bagus ya Pak. Siap Ibu, ya benar. Benar Pak Hendra, ini mah bakulan batik kelas atas ya Pak. Di marketplace Bang nggak bisa. Ini memang beda cara treatmentnya nih. Tapi kalau misalkan kita Supaya mau lihat galeri batiknya Bu Irma, ya itu berarti sementara ini kalau yang online adanya di Instagram ya. iya, sementara Mas adanya di Instagram eh, yang online-nya. Tapi kalau yang Mm-mm. offline kita ada di Lebak Bulus, juga kita ada Mm-mm. di Alun Indonesia, terus ada Alun-alun di Indonesia. iya, terus di Kunskring ada yang Oh oke. kemudian di terutama di Dekranasda DKI Mas Mas Putra di Dekranasda DKI Ya, itu di Dekra Abdul Nasda. Muin Mm. juga ada di Jakarta Utara. Kita dikasih oleh Ibu Yeni, Ibu Wali Kota satu satu galeri, satu ruangan untuk galeri Dekranasda DKI Jakarta Utara. Nah, tuh teman-teman kalau misalkan ada yang mau lihat langsung batiknya, silahkan kunjungi salah satu dari sekian banyak galerinya tadi tuh. Udah banyak banget ternyata galeri offline-nya ya. Kalau untuk mau lihat-lihat dulu, bisa lihat di Instagramnya, di Instagramnya namanya Batik Marunda, ya Bu ya benar ya? Sip. Iya, betul.
Oke. Nah, terus juga ada komen lagi nih Bu dari Aline Lisa Betalin. Dengar obrolan dengan Ibu malam ini jadi penasaran pengen coba belajar membatik nih Bu. Nah, ini juga informasi nih Bu. Mungkin nggak sih kalau misalkan ada eh, orang luar tapi suka dengan batik Marunda dan pengen belajar. Itu bisa nggak sih Boleh Bu banget, join di ke sana? boleh banget Mas. Tapi sementara ini setelah kita bisa buka kelas atau kita bisa belajar langsung ke sana. Tapi mungkin setelah PPKM ya Mas Putra ya, karena kan Ya, di sana ada 3.000 kepala keluarga yang harus dilindungin oleh pemerintah betul. daerah untuk tidak terjangkit, tidak terpapar. Jadi memang di sana kalau selama PPKM sangat-sangat dibatasin Mas pergerakannya. Jadi nanti setelah Ya. PPKM hubungin aja di IG-nya Batik Marunda atau ada nomor teleponnya, nanti kita akan selalu terbuka untuk belajar membatik. Wow, luar biasa. Iya benar Bu, mudah-mudahan juga segera dengan adanya vaksin sekarang kan udah mulai. Mudah-mudahan PPKM juga akhirnya kita bisa bareng-bareng ke sana, Selesai. kita bisa belajar membatik. Karena ini juga ada dari pertanyaan yang sama juga dari Yohanes underscore Julius lagi. Bu Irma, apakah ada rencana untuk memberi pengajaran kepada generasi muda? Karena saya melihat banyak desainer muda yang mengangkat fashion batik. Oke, Yohanes Julius, thank you ya. Ini idenya bagus banget. Mau banget kita belajar di sana. Paling nggak gini Mas Yohanes, kalau kita eh, desainer muda itu tahu cara membuat batik, mereka kan akan menghargai ya bahwa itu prosesnya susah. Jadi kalaupun mereka nanti apa memesan atau kalau semau keinginan kita sih mereka cukup tahu dan mereka tahu cara membuatnya, yang membuatnya biarlah ibu-ibu rusun. Itu untuk rezekinya mereka gitu, Mas. Tapi nanti kita bisa kerjasama, mereka mau motif apapun, ayo kita kerjakan sama-sama gitu, Mas. Jadi nanti ketika mereka sudah tahu prosesnya memang rumit, itu pasti akan ada penghargaan khusus ya, Mas ya, bahwa eh, nanti mungkin dengan caranya mungkin saya berpikir misalnya mau bikin baju seperti ini nggak usah bikin satu lembar kain, tapi mungkin hanya di sininya aja gitu misalnya gitu atau di bagian sini Iya, jadi nggak terbuang ya kan motifnya gitu. Nah itu yang pengen desainer muda mungkin bisa belajar kemudian membagikannya sama-sama lah kolaborasi sama ibu-ibu ibu-ibu pengrajin batik Marunda. setuju, setuju banget Bu. Karena memang karyanya ibu-ibu batik, ibu-ibu di Rusun Marunda ini juga memang itu prioritasnya ke mereka dulu, gitu ya Bu ya. Iya, Kalaupun misalkan memang iya. dari teman-teman yang lain atau yang suka dan ingin belajar membatik, silahkan aja untuk datang gitu. Tapi untuk prioritasnya pasti akan lebih diprioritaskan ketika memang ini produk akan dipasarkan, pasti yang kita pasarkan adalah produk-produk dari ibu-ibu di Rusun Marunda sendiri dulu ya Bu. Iya, benar Mas. Iya. Nah, ini ada komen berikutnya juga. Oh, dari Intan Nuraini 627. Silahkan yang mau belajar membatik datang langsung ke Rusun Marunda selesai pandemi. Terima kasih, Bu Intan. Nah, terus Itu ada, oh Yohanes ibu-ibu Julius juga. Ya, mungkin itu salah satu dari Ibu Bu Intan tuh salah satu dari ibu pembatik di sana. oh, oke. Ibu Intan, keren banget karya-karyanya, Bu. Terus semangat ya, Bu, untuk membatik. Oke, ada komen lagi dari Mas Yohanes underscore Julius, komen lagi bahwa, wih mantap, mungkin bisa Bu, mungkin membuka seminar ke sekolah-sekolah desain seperti Lasal, Binus dan lain-lain karena saya pribadi sebagai anak muda tertarik dengan fashion batik. Oke, ini bibit unggul nih Bu. Yohanes Julius, thank you supportnya dan nanti tolong bantu pasarin batik Marunda ke temen-temennya ya. Dan mungkin untuk diketahui oleh Mas Yohanes, memang kita juga tapi biasanya sih
apa ya, anak-anak desainer-desainer yang sedang buat skripsi, yang sedang buat Mm-mm. penelitian, biasanya ada beberapa yang memang sudah ke Batik Marunda, mempelajari Oke, tentang batik Jakarta. Ya, tapi kalau misalnya kita yang ke sana, mungkin nanti saya akan ajukan kepada melalui Dekranasda DKI Jakarta untuk memperkenalkan ke anak-anak muda bahwa ke desainer-desainer mudanya bahwa di Jakarta juga ada pembatik gitu. Di Jakarta juga ada kerajinan apa gitu ya Mas ya. Jadi bisa mereka ya, nggak usah jauh-jauh lagi nyarinya. Mungkin gitu ya Mas ya. Yohanes ya. Nah, terus, oh ya, satu tadi saya keinget, Bu. Ini saya penasaran. Gimana sih rasanya waktu pertama kali ikut pameran dan ikut fashion show? Gimana rasanya, Bu, ketika pertama kali? Itu pasti Itu yang seru tuh cerita. namanya stres Mas, bener. Kita nggak mimpi sama sekali bahwa kita bisa di panggungnya Sensi. Itu kita pertama kali di Sensi Mas, di Senayan City. Ya, Dan bisa sebesar itu gitu ya Mas ya. Itu yang namanya benar-benar buta, sama sekali buta. Sekarang saya juga bukan di bidang fashion ya Mas, saya nggak pernah belum pernah untuk menjajaki, bahkan jahit baju aja saya nggak ngerti gitu. Saya pakai t-shirt aja kalau dulu kan Mas gitu. Eh, Suruh datang jam, kalau di fashion show kan di Sensi itu datang jam 7 pagi, akan ada gladi resik dengan ini gini gini, dengan apa pendukung acaranya gitu. Kita datang terus ini mana? Terus saya ditanyain apa ya waktu itu ya, yang saya bilang itu artinya apa sih? Saya nggak tahu waktu itu. Muse untuk di fashion oh show oke. gitu kan. Ini mana ini? Ini mana? Gitu. Aduh apa ini? Ini istilah apa gitu? Saya nggak ngerti Mas beneran. Dan itu bener-bener yang bikin kita dingin kaki saya, dan saya mules banget itu waktu waktu pertama kali fashion show itu gitu. Terus ketika maju dan akhirnya bikin show gitu, kita kan karena belum tahu sama sekali. Untung pihak JFE-nya waktu itu sangat membantu ya. Ya, Mereka bilang udah jangan ini. Tapi desainer-desainer kan biasalah sangkain ini siapa sih gitu ya, yang apa ya, agak-agak menekan kita lah gitu. Akhirnya saya karena dibilang harus pakai Muse, aduh apa ya ini Muse ini gimana? Akhirnya ibu-ibu rusun itu saya ajak berdua gitu, Bu, saya dandanin ya Bu, ibu bagus gini-gini, pakai baju Marunda ya, bangga ya, harus bangga ya, aku bilang gitu. Dan akhirnya itu jadi unik ya, jadi sesuatu yang unik dari ketidaktahuan artinya tentang fashion show, bagaimana harus ke fashion show, akhirnya eh, terjadi juga. Dan akhirnya dari situ saya belajar. Kemudian saya punya satu trik juga. eh, Waktu itu saya ke satu perkumpulan komunitas ibu-ibu yang eh, kalau dibilang crazy rich-nya Jakarta kali ya Mas ya. Ibu oke. istri-istri. Kemudian saya bilang, Bu, ini kan orang-orang rusun. Jadi itu yayasan MIK Indonesia. Kemudian mereka tuh yang punya gedung-gedung tinggi lah di Jakarta. Kemudian ada ya kita fashion show yuk. Akhirnya mereka jadi modelnya Mas. Dan itu untuk saya itu bikin dingin bener, karena gimana coba orang yang punya Plaza Indonesia saya suruh fashion show saya undang fashion show di Senayan City, itu kan Iya, iya. ajaib kan gitu menurut saya ya gitu. Dan beliau Betul, betul, betul. mau karena memang bukan untuk beliau, karena untuk ibu-ibu kan, ibu-ibu rusun gitu. Dan akhirnya eh, ketika Senayan City, mereka fashion show pertama kali di fashion show di Senayan City, kemudian akhirnya punya punya inisiatif lagi, yuk kita bikin di Grand Indonesia aja, kenapa nggak di gedung kita sendiri gitu kan. Bikin fashion show yang dan pakai desainer, jadi kita hanya menyediakan kain. Kain itu dibuat oleh desainer yang benar-benar gitu, jadi yang beneran desainer papan atas lah. Akhirnya saya tuh itu di situ di Lamode itu kan, Lamode itu kan Lamot. megah banget ya Mas. Itu yang saya ya ampun bisa juga ya masuk ke sini gitu. Jadi memang ini kalau saya bilang sih
pertolongan Tuhan luar biasa ya ke ibu-ibu di Ya, rusun, karena eh, nggak gampang untuk masuk ke dunia fashion kan betul, Mas, nggak mudah betul. karena banyak sekali dan mereka penuh talenta semua kan Mas. Nah ini kita Ya. modalnya modal nekat sebenarnya gitu. Modal nekat. Biasanya modal nekat itu justru Bu yang hasilnya lebih luar biasa biasanya. Iya, mudah-mudahan deh. Eh, di sini juga ada tadi Mas yang namanya Bu Mimi di Ya. Rusun Marunda. Beliau tuh yang pertama-tama ikut eh, apa menjadi pembatik. Beliau tadinya di apa jual mie ayam, tapi sekarang Oh, oke. ketika pindah ke Rusun Marunda kan nggak ada ya, pembelinya belum banyak, dan Bu Mimi belajar belajar membatik. Akhirnya dengan membatik itu dia sudah bisa menyekolahkan anaknya dengan baik karena dia single parent ya, Bu Mimi. Bu Mimi Wow, hebat. luar biasa. Mimi. Ibu Mimi luar biasa. Ibu Mimi juga menginspirasi sekali. Luar biasa ini akhirnya terus terus berkarya Bu Mimi ya dengan batik Marundanya. Tadi juga Bu Intan Nuraini 67 juga bilang, ini saya pinjam HP tetangga katanya. Itu tadi ya, Ibu Sumiah namanya. Itu Ibu Ya, Mimi Bu ya? Mimi, Bu Sumi. Iya, Bu Mimi. Oh, oke. Ini pinjam HP tetangga katanya, ya ampun Ibu. Makasih ya Bu, udah sampai minjem HP tetangga buat ngeliat kita malam hari ini. Oke, iya. Bu, ini pertanyaan lagi berikutnya. Em, Harapannya Bu Irma, eh, dan apakah ada pihak lain yang terlibat atau apresiasi dari karya-karya ini, Bu? Harapan Ibu, pihak-pihak lain kira-kira yang akan bisa terlibat, siapa sih Bu mimpinya Ibu? Eh, mungkin suatu saat saya tuh nggak punya link ke Ibu Presiden, Mas, Ibu Oh, Iriana. Nah, ketika selesai beliau di sini ya udah gitu ya, saya ini eh, one day mungkin Ibu Iriana bisa mendengar bahwa eh, apa yang beliau tinggalkan itu sudah berbuah. Apa yang beliau tanam sudah berbuah. Demikian juga dengan Ibu Veronica Tan, Ibu Happy Jarot, dan sekarang adalah Ibu Ferry Fahrati yang sangat-sangat mendukung kegiatan ini, Mas. Eh, itu harapan saya juga, kalau mau ini mungkin ya itu orang-orang Jakarta bisa memesan, ini saya jadi jualan nih Mas, memesan nggak dan apa-apa Bu. membagi rezekinya sebagian kembalikan ke ibu, ke kita, ke kami yang di Jakarta Utara ini di rumah susun. Jadi ada tiga rumah susun ya Mas ya yang sudah berkarya ya tentang membatik. Ya, Eh, dan itu akan dan saya menjamin nggak akan malu juga makainya gitu. Jadi bukan asal-asalan kita makainya apa membuatnya, karena karya ini bisa pantas kok dihargain dengan mahal, agar kita juga bangga untuk menggunakan produk karya pengrajin Jakarta. Mungkin salah satu nanti one day mungkin nanti ada di Indonesia aja, pasar di Indonesia bisa kita kita penuhin aja, itu udah akan mensejahterakan pengrajin-pengrajin di rumah susun Jakarta. Mungkin itu ya Mas ya. Karena amin, dengan amin. juga pihak swasta Mas, kalau misalnya mau bikin mau bikin seragam walaupun agak lebih mahal di di batik Marunda, tapi itu akan membuat hati kita hangat ya Mas ya. Karena dengan menggunakan baju Marunda, rasanya kok kayaknya berdegup bersama, eh, karena dekat dengan dada kan Mas baju tuh, Ya. berdegup bersama dengan ibu tangan-tangan pencanting Jakarta. Mungkin itu Aduh, ya Mas luar Putra biasa ya. Bu. Ini luar biasa banget ya, karena memang setiap setiap company juga kan pasti punya program CSR. Mungkin ini salah satu yang Iya, bisa diterapkan juga.
gitu ya Bu ya. Dan ya saya setuju sih Bu, dengan menggunakan itu pasti rasanya ya kita berdegup bersama. Itu rasanya pasti luar biasa sih, karena ini nempel nih di badan kita, deket sama Iya, jantung bikin gitu. deg Ini adalah ini adalah keringat dan karya orang-orang hebat. Bukan cuma orang-orang yang membatik, bukan cuma ibu-ibu yang membatik, tapi juga ada perjuangan-perjuangan di balik itu semua ya. Salah satunya dari teman-teman dari timnya Ibu Irma juga. Gitu, ini perjuangan banyak orang, ini perjuangan yang luar biasa, darahnya orang banyak, pengorbanannya orang banyak untuk membuat sebuah batik Marunda, dan akhirnya akan menjadi kebanggaan warga Jakarta, harapannya ya Bu ya. Ya, tapi Mas Putra jangan salah ya, bukan bukan hanya ibu-ibu rusun juga yang belajar menjadi sabar dan bertekun. Saya juga banyak sabar, Mas. Saya orang Batak, tahu kan emosionalnya kayak gimana gitu. Tapi akhirnya dengan dengan saya ini dengan ibu-ibu dan bahwa itu bisa ditipeki loh Mas, satu satu karya ya. Jadi sudah di ini taunya salah, terus nanti dihapus lagi. Jadi jangan jangan pikir hanya satu kali goresan terus jadi gitu. Jadi itu ada berkali-kali juga. Itu membuat saya kalau saya mau marah dan saya mau kesel, aduh mereka juga begini gitu ya. Jadi sebenarnya Batik Marunda ini membentuk bukan hanya membentuk ibu-ibu, membentuk karakternya ibu-ibu di rumah susun, tapi membentuk karakter kita juga. Dan saya lebih bisa menghargai pekerjaan orang, Mas. Jadi kita tahu bagaimana sulitnya mencari uang, sulitnya berjualan, sulitnya harus bersama-sama dengan orang lain gitu ya, Mas, mengalah dan lain-lain. Itu membentuk karakter juga, Mas. Jadi bukan hanya mereka kok yang belajar, saya juga banyak belajar dari situ. Aduh, luar biasa banget. Ini tepat banget sih Bu Irma, karena saya juga membaca dari beberapa informasi juga bahwa Ibu juga menjadi nominator perempuan inspiratif dari pembinaan Batik Marunda. Boleh cerita nggak sih Bu soal nominasi itu? Iya, itu sebenarnya nominasi dari gagasan dari Ibu Ferry Farhati, Ibu Anies Baswedan ya, Oke. sebagai Iya. istri Gubernur Jakarta. Beliau membuat jargon aksi hidup baik. Beliau mengajak perempuan-perempuan, ayo dong belajar, ayo kita bikin aksi hidup baik di lingkungan kita. Nah, jadi ada beberapa kriteria, dan kriteria saya ada dari segi apa pendidikan anak, ada dari segi lingkungan hidup, dan saya dari pengrajinnya Mas waktu itu. Dan itu saya juga banyak belajar dari situ karena ternyata di Jakarta ini banyak ibu-ibu yang bekerja dalam diam. Ini istilahnya Bu Ferry, bekerja dalam Ya. diam dalam artian bukan dalam diam, dalam sunyi. Jadi mereka diam dan mereka bekerja. Ada yang jadi apa tuh memilah-milah sampah Bu Mas, kemudian dijadikan sampah ya dijadikan pupuk, dijadikan macam-macam. Itu inspiratif Oke. banget bagi saya. Itu yang bikin saya juga nggak bisa berhenti Mas untuk di batik mengajar teman-teman di Marunda atau teman-teman di rusun, karena ternyata eh, dengan kita aksi hidup baik kita itu kita bisa merubah sedikit kerasnya Jakarta menjadi lebih humanis, mungkin seperti itu ya Mas ya ininya ya, apa ya, eh, supaya nggak terlalu keras aja gitu Jakarta ini yang memang persaingannya luar biasa ya. Mungkin dengan Ya. sentuhan-sentuhan dan aksi hidup baik ibu-ibu ini yang bisa kita punya sisi humanis yang lebih menonjol gitu, Mas. Dan itu nominator saya nominator di tahun yang lalu. Dan itu banyak juga membawa apa ya? Membuat membentuk karakter kita. Jadi saya sekarang mau galak-galak gitu kan jadinya aduh katanya nominator masa kayak gitu kan jadi terpaksa gitu. Jadi banyak belajar Mas. Aduh, luar biasa Ibu nih. Aduh, luar biasa banget ya. Jadi
Dan saya juga ngerasain banget Bu di sini ngobrol sama Bu Irma untuk pertama kali banyak apa ya namanya energi positif yang ketulusan yang memang Bu Irma share di sini gitu. Dan eh, menurut saya sih ini pantas sekali ya Bu, nominasi itu buat Ibu pantas sekali karena memang Ibu sangat menginspirasi sih. Dari tadi kita lihat juga Namanya, dari viewers dari komen juga sorry, semua tadi bilang ya ya Bu, sorry nama nominasinya, nama ininya Ibu-Ibu Kota. Kalau misalnya ibu-ibu Ibu-Ibu kota. Kota Award, iya. Sorry dipotong. Tadi lupa Nggak apa-apa bilanginnya. Bu Irma. Wow, ini keren sih ibu-ibu kota award ya. Aduh Iya, luar biasa Bu Irma. Iya, oke, ini pertanyaan terakhir Bu dari saya. Pertanyaan terakhir dari saya buat Bu Irma. Em, Saat ini satu mimpi terbesar Ibu untuk batik Marunda. Kalau boleh diambil satu aja, itu apa sih Bu? orang Jakarta pakai batik Marunda, Mas. Setuju. Wah, keren banget, keren banget, keren banget. Ayo dong, orang Jakarta yang tinggal di Jakarta, yang akunya orang Jakarta harus pakai batik Marunda dong, karena memang ini adalah batiknya Jakarta ya Bu ya. Dan selain itu banyak kisah-kisah di balik proses dari karya batik Marunda. Kisah-kisah inspiratif yang luar biasa yang ada di balik dari semua goresan-goresan canting ini gitu. Jadi ada pengorbanan orang-orang yang memang nggak bisa dinilai dengan rupiah. Ada kesabaran, ada karakter yang akhirnya terbentuk dengan kesabaran dalam proses pembuatan sebuah batik ya Bu ya. Jadi ya buat teman-teman di Jakarta, eh, saran saya Jangan udah ngaku mulai jadi, harus Mas, jangan ngaku jangan jadi ngaku orang jadi Jakarta. kalau belum pakai batik Marunda. Keren, keren Bu. Betul, betul, betul. Ayo teman-teman, jangan ngaku jadi orang Jakarta kalau belum pakai batik Marunda. Ayo dong. Nah teman-teman semua, tuh diingat ya kata-kata Bu Ilma ya. Jangan ngaku jadi orang Jakarta kalau belum pakai batik Marunda. Oke, abis ini kita cek Instagramnya, kita follow Instagramnya, mulai kepoin di mana kita bisa beli batiknya. Gitu. Bu Irma, terima kasih Ya, banyak buat waktunya yang luar biasa sekali. Eh, saya pribadi dan seluruh keluarga besar Kenari Jaya sangat berterima kasih dan untuk semua cerita inspirasi yang Ibu kasih ke kita ini benar-benar ngebuat kita jadi lebih berpikir dan lebih terinspirasi banyak hal sih Bu gitu terutama adalah pengorbanan dari ketulusan Ibu gitu. Nah, semoga Ibu selalu diberi kesehatan. Semoga Ibu selalu diberi amin. kesehatan supaya Ibu bisa terus berjuang buat teman-teman ibu-ibu di Marunda gitu dan juga salam Bu untuk semua tim yang ada di balik dari Batik Marunda ini. Salam juga untuk ibu-ibu yang membatik di Batik Marunda. Jangan berhenti untuk berkarya. Terima kasih Mas Putra, luar biasa. Juga kesempatan untuk kami hadir di malam ini, bisa ngobrol sama Mas Putra, bisa tahu Kenari Jaya, itu juga luar biasa bagi kami. Dan terima kasih untuk kesempatan ini. Doakan kami ya Mas Putra ya. Pasti Bu, kita pasti selalu berdoa dan kita saling mendoakan ya Bu. Ibu Irma, Ya, terima kasih sekali lagi sudah sudah relain waktunya untuk bisa berbagi di sini. Nah, ada salam juga dari Pak Hendra, dari apa namanya CEO kami, selaku co-founder kami, Ibu Irma, katanya terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu, Bu. terima kasih Pak Hendra. Saya tunggu diundang ya bakulnya. Amin, siap Bu. Nanti saya ingatkan lagi Terima ya, Bu. kasih. Sukses juga untuk Kenari Jaya ya Siap. Mas. Berjuang di masa pandemi itu nggak gampang. Setuju, Bu. Sukses juga buat Bu Irma ya, Bu. Sehat-sehat ya, Bu. Terima kasih. Terima, terima kasih.
Oke, eh, luar biasa ya inspirasinya malam hari ini. Bincang Kenari menghadirkan Ibu Irma, sosok di balik Batik Marunda. Terima kasih banyak Bu Irma dan semua tim, dan juga terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah menyaksikan Bincang Kenari malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya supaya kita bisa terus semangat dalam beraktivitas. Oke, salam dari saya mewakili dari teman-teman dari Kenari Jaya. Terima kasih banyak malam hari ini. Sampai bertemu lagi di Bincang Kenari episode minggu depan. Malam.